ada berbagai macam hal-hal lain yang justru ekses negatif ya, dan menganggap bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini adalah kebenaran. Ini akhir zaman, Yesus akan segera datang kembali. Like, komentar, dan follow dulu ya, dan jangan lupa sebarkan video ini ke orang terdekatmu. Hari ini saya akan ada jadwal mengisi wawancara via Zoom yang diadakan oleh CBN. Jadi sebentar lagi saya harus segera mempersiapkan diri untuk mengikuti jadwal tersebut. Kayaknya sudah harus waktunya ini. Shalom Pastor Stephen, apa kabar Pak? Shalom Pastor Andy, satu sukacita bisa berinteraksi lewat program ini. Pak Stephen, ini ada istilah akhir zaman dan zaman akhir yang sering digunakan secara bergantian. Kami minta pendapat Anda. Ya, kalau menurut saya istilah akhir zaman ataupun zaman akhir itu hanyalah pengistilahan yang kadangkala dipakai oleh para pengkhotbah ataupun pengajar-pengajar tentang akhir zaman. Tapi terlepas dari istilah yang dipakai, saya lebih justru ingin mengajak kita menyoroti efek dari berbagai pengajaran tentang akhir zaman yang selama ini banyak diberitakan. Sehingga sebagai akibatnya, alih-alih kita bisa meresponi secara akurat seperti yang Tuhan inginkan, seringkali tanpa kita sadari, respon kita itu justru menjadikan kita jadi kontraproduktif sebagai orang percaya. Iman kita jadi goyah, kehidupan sehari-hari kita jadi fokusnya tidak akurat, dan ada berbagai macam hal-hal lain yang justru lebih merujuk kepada ekses negatif ya. Tapi masalahnya, kan kita itu sudah mendengar istilah ini akhir zaman, Yesus akan segera datang kembali. Itu kan saya pikir waktu saya masih kecil aja juga sudah sering mendengar hal tersebut. Dan sampai sekarang sepertinya Tuhan kok belum datang-datang juga. Dan itu membuat ada banyak jemaat yang awalnya kelihatan sungguh-sungguh karena takut. Lalu begitu rasa takutnya hilang, mereka jadi hidupnya tambah sembarangan. Hari-hari ini kita juga sedang hidup di sebuah zaman yang sering disebut dengan istilah post-truth, di mana masing-masing orang punya hak untuk menetapkan apa yang dia anggap benar. Orang masing-masing punya pemikirannya sendiri, orang masing-masing punya perspektifnya sendiri, dan menganggap bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini adalah kebenaran. Sehingga tidak lagi peduli apa yang menjadi prinsip firman, yang penting kalau saya meyakini hal ini, ya inilah yang harusnya jadi kebenaran. Dan itu justru akan merugikan kehidupan banyak orang-orang percaya yang hidup pada hari-hari yang terakhir ini. Bagaimanapun juga kehidupan kekristenan kita ini kan harus selalu memancarkan realita Kristus dalam hidup sehari-hari, di mana Alkitab memberi penegasan bagaimanapun juga kita ini adalah garam dunia, kita ini adalah terang dunia. Kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil. Kita adalah orang-orang percaya yang mencintai Tuhan. Artinya apapun peristiwa, situasi, keadaan yang harus kita hadapi, yakinilah Tuhan ikut campur tangan, Tuhan ikut beracara dan membalikkan setiap hal buruk untuk selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pentingkah orang percaya tahu kebenaran sejati tentang kiamat? Saya percaya adalah sangat penting sekali untuk setiap orang percaya menerima input pengajaran yang sehat. Karena kita mendapati ada banyak orang-orang percaya karena input pengajaran yang diterima khususnya tentang akhir zaman tidak akurat, maka muncul ada banyak ekses-ekses negatif sebagai akibat keputusan-keputusan yang keliru. Nah, supaya kita tidak menciptakan ekses negatif, ya kita harus pastikan kita menerima input yang akurat, sehingga keputusan-keputusan kita pun tetap selaras dengan firman, gitu. Apa yang harus dilakukan orang percaya di akhir zaman? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, teruslah bercahaya bagi bintang-bintang di tengah kegelapan. Bagaimana? Saudara sudah mengikuti konten saya tadi kan?
saya yakin pasti memberkati saudara. Nah, stay tune dengan vlog yang saya adakan, karena ke depan pasti akan ada lebih banyak lagi konten-konten yang menarik dan akan memberkati, mengubahkan hidup saudara. Oke? Keep on fire. God bless you.